Halo sahabat anti hoax, balik lagi di BTS Bincang Tangkal Hoax bersama saya Arif Putra selaku pemeriksa fakta Mavindo sebagai host BTS kali ini. Konten BTS sendiri merupakan bagian dari program media, yaitu program yang dilaksanakan Mavindo bersama mitra lainnya untuk mewujudkan ekosistem informasi cyber yang aman. Nah, kawan-kawan, pada episode BTS kali ini, kita akan membahas tentang imbas flexing di media sosial bagi kesehatan mental. Wow, topik kali ini menarik sekali ya kawan-kawan ya. Nah, berkaitan tentang tema ini, kita sudah ditemani oleh Mbak Ratih Ibrahim MM, yang merupakan psikolog klinis sekaligus CEO and founder Personal Growth, dan juga anggota utama Mavindo. Kita sapa terlebih dahulu yuk. Halo Mbak Ratih, selamat siang. Iya, saya udah dada dari tadi begitu namanya disebut, saya langsung oget. Wih, semangat banget ya. Halo. Bagaimana nih kabarnya? Baik dong. Wow, makin kesini makin seger ya kelihatannya Mbak Ratih ya. Iya, makin merah. Jadi makin merah, bener. Sobat Mavindo, saya sangat seneng nih ya diundang untuk ngisi acara ini dan ketemu sama Arif. Udah lama banget ya kita nggak ketemu, gitu kan. Banget. Semoga kita semoga kita pakai baju merah, lipstik merah, biar kelihatan. Jadi supaya saya tampak cetar di sebelahnya Arif. Karena membahana tetap on power ya, Mbak Ratih ya. Ya, Mbak Ratih kalau boleh tahu sedikit nih, Mbak Ratih sekarang lagi sibuk apa nih, Mbak? Aduh, itu pertanyaan yang sibuk apa? Sekarang lagi sibuk, bareng-bareng sama Indo, supaya bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaannya Arif. Sehari-hari, sebagai seorang psikolog klinis, ya, jadi memang disebutkan saya adalah CEO dan foundernya Personal Growth. Selain itu, saya adalah ketua 2 Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Ini adalah organisasi profesi ya, yang menaungi psikolog-psikolog klinis Indonesia. Ini kan juga ya sibuk ya, mengembangkan organisasinya dan profesinya. Nanti mungkin sebentar lagi kita bisa berkolaborasi nih, jadi mitra nih, antara Mavindo dengan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia supaya para psikolog klinis ini juga semakin melek dengan hoax dan juga bisa membantu menjadi ujung tombak menjaga kesehatan psikologis masyarakat Indonesia dalam menangkal hoax, ya kan? Oke. Nanti ngobrolnya sama gue juga. Jadi sibuknya kayak gitulah. Ketemu sama kamu juga. Iya. Wow, luar biasa sekali ya Mbak Ratih ya. Semoga kita tunggu nih kolaborasi ya ke depannya gitu. Oke, Mbak Ratih, sekarang kita langsung masuk ke topik kita nih yang ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan di sana terkait dengan flexing di media sosial bagi kesehatan mental. Nah, Mbak Ratih, kalau dilihat dari berbagai platform media sosial, banyak sekali konten yang bicara terkait dengan kekayaan dan pencapaian seseorang secara finansial. Melihat dinamika ini, bagaimana tanggapan Mbak Ratih sendiri? Gini, kita mesti tahu dulu ya, flexing itu apaan ya. Flexing itu kan adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan dipasangkan kepada mereka yang suka pamer nih. Pamer, gue baru beli tas baru nih, branded ini gitu kan. Ada kan merek-merek yang betul-betul signifikan dengan status sosial, bahwa ternyata dia belinya KW ya dia pasti nggak akan pamer, betul kan ya, KW aja mahal, apalagi aslinya. Terus udah gitu, ini nih saya baru mendapatkan karir baru, bisnis baru, jadi yang dipamer yang indah-indah gitu kan ya, untuk menaikkan derajat sosial yang bersangkutan. Jadi kalau ditanya, ini apa sih? Apa dan kenapa orang melakukan itu ya. Yang pertama, setiap orang itu punya kebutuhan. Jadi bukan cuma keinginan ya, tapi kebutuhan itu dasar banget untuk bisa being recognized, untuk bisa dilihat, dikenali, untuk bisa eksis. Itu adalah kebutuhan. Nah, untuk eksisnya caranya macam-macam. Kalau kayak Arif gitu ya, ini kan dia eksis karena dia memang pinter ya, dan dia adalah pejuang Mavindo luar biasa. Jadi dia eksis harus ya. Gitu ya, yang kayak begitu kan. Tapi kan ada ya yang semuanya serba kentang gitu. Jadi terus mau ngapain? Udah kita pamer aja lah apa yang kita bisa. Tapi ada yang memang dasarnya memang untuk bisa eksis, kebutuhan itu iya, dan dia juga ingin supaya eksistensinya itu bisa dilihat menjadi di atas orang rata-rata ya. Jadi terus dia pamerkan. So, dasar motifnya apa?
Mungkin kalau yang orangnya baik ya, menunjukkan keberhasilan dan bagaimana dia bisa kemudian secara keduniawian gitu ya, menggunakan brand-brand tertentu untuk memotivasi. Nih lihat, saya dari bukan siapa-siapa, sekarang saya bisa pakai brand ini. Saya bisa punya psikolog yang namanya Ratih Ibrahim gitu. Itu buat brandingnya dia, positioningnya dia, sehingga kamu termotivasi untuk mengikuti jejak saya. Kalau saya bisa, kamu juga bisa gitu, ya kan? Ya. Betul. Terus menginspirasi itu yang baik hati. Jadi nanti caranya dia menampilkan nggak flexing, karena kalau yang flexing ini pamer-pamer, emang dia sengaja pamer aja. Lantaran apa? Nih lihat nih, gue bisa. Jadi gue bukan kere, gue punya duit gitu. Perkara itu ngutang, itu palsu segala macam. Yang penting kelihatannya tongkrongan gue keren dulu, gue gaya dulu, ya. Untuk sengaja bikin iri aja, supaya kamu melihat saya sebagai orang yang sukses gitu. Nah sekarang apakah itu nyata atau fana? Nah ini yang nanti perlu kita kulik lebih lanjut. Apakah orang yang bersangkutan memang bahagia? Belum tentu juga. Namanya juga itu cuma make up kan, ya kan, dempulan aja. Itu cuman apa tuh namanya bungkus aja gitu. Ini kalau flexing ya. Terus bikin yang lain jadi apa? Jadi, waduh, ternyata kok dia apa nggak kere gitu. Waduh, ternyata kok dia kayak beneran, jangan kita jadi pengen kepoin dia. Jadi kan kebutuhan dia untuk diperhatikan dapat. Terus ada juga yang lihat di flexing ini jadi kepengen, jadi ngiri gitu. Nah ini secara psikologis menimbulkan apa? Itu kan menimbulkan kegalauan yang akibatnya bukannya menginspirasi seperti yang pertama saya sebutkan, banyak mudaratnya ya. Betul. Nah, gitu. Nah, terkait dengan kesuksesan seseorang seringkali dikaitkan dengan kekayaan yang dapat mempengaruhi pola pikir kita, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak Ratih sendiri. Ada yang bisa memotivasi, tetapi juga justru malah insecure. Nah, bagaimana kita menyikapi konten-konten seperti itu agar tidak menjadikan kita insecure, berarti terlebih lagi apabila kita tengah berada di fase sulit. Nah, bagaimana cara mengubah pola pikir kita atau respon kita agar menjadi hal yang lebih positif lagi, Mbak Ratih? Banyak ahli bilang, kamu positive thinking aja deh, gitu ya. Kita melihat dia tanpa iri, susah, Bo. Pengen, betul nggak ya? Iya, benar. Gitu. Terus enak aja suruh positive thinking. Emang dipikir gampang apa orang kita sendiri kalau mau makan enak kita harus sambil nonton YouTube. Iya. Supaya kita lauk yang di depan kita cuma nasi doang itu jadi terasa sedap gitu kan. Kita juga lagi nge-flexing pikiran kita. Memang banyak ahli bilangnya kita positive thinking. Nah, positive thinking itu artinya apa ya? Kita berusaha untuk melihat secara ya baik-baik aja, ya wis lah gitu. Kita doain aja lah supaya mudah-mudahan kita menjadi terinspirasi bisa menjadi seperti dia gitu ya. Dan nggak jadi nyumpain dia gitu. Kayak orang iri kan jadi banyak yang nyumpain ya. Terus udah gitu apa tuh namanya memotivasi diri kita untuk terhindar dari semua hal-hal yang negatif. Cuman gini, positive thinking itu juga bisa menjadi toxic positivity. Jadi saya mengajak kita untuk realistis aja. Ya, yuk kita realistis dengan kondisi apa yang kita punya sekarang. Nah, kalau bicara tentang realistis, faktanya kita gimana? Karena waktu kita memaksa diri untuk mempositifkan gitu ya. Terus kita kan juga saya lihat ya juga bertemu dengan pasien-pasien saya yang sampai ngutang-ngutang gitu ya, nyewa untuk bisa tampil foto dengan brand tertentu. Itu semuanya palsu dan itu semuanya ya hoax. Kita lagi nge-hoax diri kita gitu ya. Makanya ayo realistis. Realistis adalah kondisinya kita, faktanya begini. Kehidupan kita bagaimana? Terus kita belajar untuk bisa menerima realita tersebut. Tapi waktu kita sedang belajar menerima realita, ini loh yang saya ajak teman-teman. Stop ya, sama seperti kita stop hoax. Hoax itu kan ada hoax yang lebay, ada hoax, semua hoax lebay. Lebay ngangkat-ngangkat ke atas, ada yang narik-narik ke bawah.
biasanya kita cenderung narik-narik ke bawah, kita yang paling malang, kita sedih, kita dizolimin, kita apa. Nah, itu yang stop. Jadi stop hoax terhadap diri kita, ya. Jadi hindarkan ya negatif self-talk yang bilang bahwa kamu tidak berdaya, kamu nggak oke, kamu bodoh, kamu emang udah sial adalah destiny kamu gitu. Stop, berhenti, ya. Terus hargai apa yang kita punya. Kalau kita punyanya kayak begini ya dihargai. Kalau diri kita bisa kita hargai, diri kita akan berterima kasih dan dia juga akan memberikan yang terbaik loh. Jadi saya kan sering melihat nih orang-orang yang sangat cemas, terus saya ajak, ayo latihan bernafas. Fokus aja ke pernafasan kamu dengan masalah kamu yang begitu banyak, kamu fokus kepada pernafasan. Bu, saya ini cemas. Nafas dulu, nafas gitu. Begitu dia nafas, fokus ke nafas. Sekarang rasain ya, jantung kamu berdenyut gitu. Habis gitu kamu berterima kasih sama jantung kamu ya. Itu kan kita berterima kasih kepada resource kita tadi, realistis. Oh iya ya, jantung kamu ada di situ. Nah, fokus kepada hal-hal yang kita miliki sebagai resource-nya kita, berkat yang kita punya. Dari situ, kemudian kita bisa menjadi optimis. Ya Gusti Allah, jantungku sehat. Terima kasih ya jantung. Oh terima kasih ya paru-paru ya, kamu bisa mengisi dan mengeluarkan udara. Terima kasih aliran darahku, terima kasih darahku, terima kasih otakku, terima kasih. Ya, kita jadi optimis kan. Dengan optimis, kemudian kita bisa melatih banyak hal-hal bagus di dalam diri kita. Jadi kita ngelihat orang lain, kita settle aja sama diri kita. I'm okay with myself. Dari situ kita kemudian mulai bisa, kalau orang udah optimis, udah santai, udah relax, udah chill gitu ya. Terus dia udah bisa optimis, nanti dia bisa bercanda gitu. Ya, kita bisa bercanda. Saya suka bercanda tuh sama teman-teman saya yang hidupnya sangat-sangat sederhana. Tapi saya melihat mereka sungguh-sungguh orang yang sungguh wong Jawa ngomong marem gitu loh dengan dirinya. Ya. Dan latih sungguh-sungguh untuk bisa bersyukur dengan semua yang kita punya. Orang-orang yang merungsung, nggak happy, terus termakan dengan hoax dirinya sendiri, apalagi hoax orang lain adalah orang-orang yang kurang mampu mengembangkan rasa syukur kepada dirinya, kepada hidupnya, ya, gitu. Sangat penting sekali, berarti serius. Sampai ke hati juga nih. Jadi yang perlu kita bimbing ini adalah sikap realistis ya, berarti ya. Iya. Lalu berarti terkadang rasa iri terhadap pencapaian seorang di media sosial itu bisa juga menjerumuskan kita terhadap hal-hal negatif nih berarti. Seperti banyaknya korban yang dirugikan karena ingin menjadi Indra Kents dan Doni Salman kemarin ya, yang beritanya cukup besar, semua media penyiaran dan juga media sosial ramai dengan kasus tersebut begitu. Apa sih sebetulnya yang membuat para korban ini rela menggunakan uang mereka? Apakah ada semacam eye modeling dari figur yang mereka tonton di media sosial tersebut berarti? Ini kan yang tadi aku bilang, ada yang orang pamer karena pamer aja. Betul. Pamernya tanpa empati lagi gitu, seolah-olah semua dunia isinya kayak dia. Kalau mau menjadi realistis, mungkin itu yang bisa dia lakukan, ya. Mungkin cuma itu yang dia bisa lakukan, pamer, gitu. Ya, karena ada banyak sekali orang-orang yang benar-benar bukan cuma crazy rich, tapi udah crazily, insanely, extraordinary, super, ultra rich, juga biasa-biasa aja tuh. Humble aja tuh gitu ya, dan nggak usah pamer-pamer. Artinya kan mereka punya konten-konten lain yang bisa diapresiasi dan bisa dirayakan. Betul. Jangan-jangan ini yang memang mengumbar-umbar ya lantaran yang bisanya cuman itu, udah saya jelasin tadi. Betul. Gitu ya. Terus gimana gitu? Terus kenapa terus kita harus ikut jadi seperti dia? Karena kita tidak realistis. Kita tidak realistis dengan yang kita punya. Balik lagi ke realistis ya, baratnya. Iya, terus kita iri, kita insecure, terus kita jadi pengen sama seperti dia, padahal kapasitas kita nggak punya. Jadi maksud saya gini, sudahlah kalau punyanya keresek ya keresek aja gitu, tapi kan ada yang enggak gitu. Saya juga pengen kayak dia, kalau perlu ngutang, kalau perlu nyolong gitu. Kita termanipulasi oleh keinginan, bukan kebutuhan, ya. Terus kita terpesona oleh image yang itu hoax juga gitu. Terus kalau nggak mampu, terus ternyata kita terbelit hutang atau kita kemudian terkena delik
hukum lantaran ya itu tadi tuh ngotot melakukan yang bukan di kapasitasnya kita, terus kita cari kambing hitam, kita nyalain dia, lu sih pamer-pamer gitu. Padahal kan bodo amat dia mau pamer ya, kalau kitanya nyantai-nyantai aja juga nggak ngefek apa-apa kok gitu. Kemudian yang berikutnya ada terus kita mulai nyumpain. Wah, ini paling bahaya nih ya. Nyumpain dia, sial dia gitu segala macam ya. Nah, untuk flexing itu sebetulnya ada bahaya yang seringkali kita juga kita juga lupa ngitung. Bukankah kita sebetulnya menjadikan sasaran untuk jadi target kejahatan? Kan orang ngelihat gila kaya banget ya gitu ya, terus berliannya gede banget, terus mau dicolong ya, Ocean 8 sampai Ocean 11 dan sebagainya itu loh, begitu dicolong nggak taunya palsu, tebel, ya. Terus pajak, ya, pamer-pamer harta sebegitu besar, bayar pajak nggak itu, ya. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh contentful, realistis, ya, dan memang mendapatkan dengan kerja keras gitu kan nggak pamer-pamer. Jack Ma kayak gimana? Emang pamer-pamer? Enggak gitu ya, tuh. padahal ya. Iya, pamer nggak sih? Enggak kan, santai aja gitu. Jadi yang pamer-pamer, flexing itu saya seringkali mengamatinya dalam hati dengan alangkah gak bahagianya dia ya gitu, alangkah semuanya gitu ya. Mungkin emang punyanya cuman itu. Kalau the Kardashians, mereka memang harus pamer. Karena itu adalah pekerjaannya dia. Hidupnya memang dijual untuk pamer, untuk bikin konten. Paris Hilton kaya banget, tapi dia memang harus jualan itu gitu loh. Ya, untuk apa? Ya, to be existing. Betul. Anderson Cooper sebegitu kayanya, dia nggak pamer-pamer, dia kerja. Padahal tanpa kerja aja sebetulnya hidupnya juga udah pokoknya nggak usah kerja lah. Itu kan orang kaya banget itu di Amerika, di New York. Dia bekerja untuk bisa memberikan kontribusi, untuk bisa bermakna. Nah, itu pilihan-pilihan dari orang. So saya menyarankan udah santai aja lah, biarin aja. Di sini banyak kok yang datang kepada Tante Ratih. Yang bungkusannya glamor sekali, hidupnya sangat nggak bahagia. Kita nggak nyukurin dia tidak bahagia ya. We feel sorry for them. Artinya balik lagi tadi, Arif. Kita syukuri realistis dengan apa yang kita punya, kita berterima kasih dengan apa yang kita punya, kemudian kita berbahagia dengan apa yang kita punya. Nah, berarti melihat maraknya konten-konten flexing begitu ya, dampak-dampak apa saja sih berarti yang bisa terjadi terhadap masyarakat yang justru malah sering mengkonsumsinya begitu? Ya, dampaknya kan bisa negatif, bisa positif ya. Kalau tadi kan kita melakukan perbandingan sosial dan sebagainya itu kamu bisa Google aja gitu ya, bagaimana dampaknya secara emosi, secara eksistensial bagaimana. Sekarang gini dampak positifnya ya. Pada saat kita membandingkan dengan mereka yang hidupnya lebih baik gitu, kita kan jadi termotivasi. Ya. Misalnya kayak kita ngelihat Jack Ma, tapi Jack Ma sih nggak pernah flexing, ya. Mendengarkan cerita suksesnya dia gitu, kita terinspirasi untuk nggak putus asa ya, kan dia ditolak berapa ratus kali sebelum kemudian dia bisa menjadi the Jack Ma gitu ya. Kita belajar dari Steve Jobs misalnya, bagaimana ya dia memulai bisnisnya. Kita bisa belajar dari banyak sekali nih orang-orang muda yang luar biasa hebat. Kalau kamu baca di majalah Fortune dan sebagainya, perempuan-perempuan yang kemudian menjadi inspirator gitu ya. Siapa itu? Banyak lah pokoknya. Saya tuh mau ngomong dasar nenek-nenek, kadang-kadang mukanya ada, di sini ada, di sininya nggak keluar gitu ya. Kita bisa belajar. Maka ini akan membuat kita jadi termotivasi, kita jadi bersemangat gitu ya. Terus kita menjadi tumbuh daya juang, kecemasan kita juga berkurang. Ini kita yang melihat orang-orang yang flexing tadi gitu ya. Terus kita mungkin juga kalau masuk ke lebih spiritual kan kita bisa mendoakan dia gitu kan ya. Nah untuk yang flexing ya mungkin untuk sementara, saya bilang selalu sementara.
senang apalagi kalau hidupnya didedikasikan kepada jempol. Wah, Nah, banyak itu. yang ngikutin. Wah, Betul, betul. followernya banyak. Wah, I'm famous gitu. Tapi every popularity also has its price. Gitu kan ya, termasuk kualitas dari hidup for the sake of the popularity. Nah, dampak negatifnya gimana? Theodore Roosevelt pernah nyebut ya, comparison atau perilaku membandingkan is the thief of joy. Ini tadi menjelaskan yang barusan saya jelaskan. Ya, merebut kebahagiaan. Karena waktu kita membanding-bandingkan diri kita sama orang lain ya, terus kita kan sering menjadi overly kompetitif, terlalu kompetitif gitu ya. Kok dia jempolnya lebih banyak gitu, kok dia followernya lebih banyak gitu. Terus kita jadi nggak pede. Ya, atau kita membandingkan terus jadi ya kok I'm not good enough gitu, I'm not rich enough gitu, I'm not popular enough gitu, I'm not that beautiful gitu. Jadi saya pernah lihat ya nanganin pasien anak perempuan yang bilang I wanna kill myself Tante Rati, dan aku dengerin terus dia bilang because I'm so ugly, saya kalah kaya sama teman saya cabi, pantat saya bulat, sebenarnya kok pantatnya bentuknya trapesium, jajaran genjang, itu kan justru lebih tragis. Kenapa sih gitu? Kalau lebih serem ya Mbak Rati ya. Tapi saya diem gitu kan, bulat normal dong gitu kan ya. Terus udah gitu kulit saya hitam, dia bilang gitu, compare to ini teman-temannya, dia dipanggilnya si butek gitu ya. Yang ini membuat dia jadi nggak confident. And then we talk and talk, dan kemudian saya tanya, because she's very very literate ya dan sangat pembelajar. Saya tanya gini, hey, what do you think about ini apa tuh namanya istrinya Barack Obama, Michelle Obama. What do you think about her? Do you read the book? Do you follow her? Gitu. Terus dia kan cerita. What do you think about her? Terus dia cerita tentang betapa dia admire Michelle Obama. Ya, memang dia sangat inspiratif. Nah, sekarang tante tanya, menurut kamu dia jelek nggak? Is she ugly or beautiful? Oh ya, tante, how can you ask me that? Dia pretty. Ya, dia bisa bilang pretty. Padahal kan kayak gitu. Terus gue bilang, what do you think about Kamala Harris? Ngomong gitu. What do you think about Oprah Winfrey? What do you think about siapa tuh Malala ya yang dari Afghanistan itu, yeah. Kita bicara, dan dia baca soalnya. Habis itu saya bilang, and then why you compare yourself with someone yang bukan kayak lo? Gitu. You are smart, you are so literate gitu. Lihat ya, kadang-kadang kan kita over comparison, udah gitu rasa percaya diri kita jelek, terus kita lihatnya jelek-jelek. We forget to appreciate what we have. Gitu. Terus soalnya teman saya lebih kaya, emang bapak lo kagak kaya juga secara lo sekolahnya di sini lo, Bu. Mau ikut Tante Ratih, kita ketemu dia. Jadi bukan untuk melihat orang yang lebih menderita gitu supaya kita jadi naik kelas, itu jahat ya namanya ya. Tetapi untuk bisa lebih realistis melihat betapa beruntungnya kita. Gitu. Ya. Kita seringkali karena terlalu nyaman gitu hidup kita sampai kita cari-cari masalah saking udah nggak ada lagi yang mau dikerjain. Ya. Karena begitu orang harus berjuang untuk hidup, banyak hal-hal yang kemudian jadinya udah bagus lo hidup gitu. Ya kan, udah bagus punya tangan sama kaki gitu. Thank God dong untuk itu. Ya. Begitu. Jadi dari flexing kepada si pelakunya ada positif negatifnya. Yang positifnya relatif semu. Kepada kita yang menyaksikan dia flexing ada juga impact positif negatifnya. Ambil aja yang baik buat kita dengan oh ya udah dia begitu saya begini nggak apa-apa. I'm happy with what I have. Jadi kita tidak terkena hooks hidup kita sendiri. Banyak ketidakbahagiaan terjadi dan jadi pasien saya dan saya senang. Sebenarnya saya senang ya kalau banyak orang nggak bahagia karena terus saya mendapatkan fixed income. Asal lo bisa bayar gitu. Ya betul. Setuju juga. Cuman kan nggak benar gitu ya. Dan saya menemukan banyak sekali orang tidak bahagia lantaran terlalu banyak hoax dalam hidupnya dia. Baik yang dia bikin sendiri maupun yang dibikin orang lain dan berpapasan dengan dia gitu. Wow, gitu. Luar biasa. Tadi kan dampaknya secara emosional ya. Nah, bagaimana cara kita
untuk mengontrol nih emosi kita, harus mengambil keputusan yang cepat dan rasional? Ini nih ya, yang teman saya di personal growth yang membantu saya bikin jawaban. Ini emang pintar banget deh nih ya. Jadi dia memberikan catatan-catatan, kalau saya ngeliat ke bawah, ini saya lagi ngeliat contekan saya nih. Dia menjelaskan begini, saya bacain ya, gini. Emosi mungkin tidak selalu menentukan keputusan seseorang. Ya kan, apalagi kita yang mengklaim diri kita rasional. Ya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa emosi berperan besar dalam pengambilan keputusan. Cakep ya, dia mengutipnya. Nanti kapan-kapan teman-teman Mavindo harus kenalan. Boleh teman harus. Saya ini luar biasa, anak muda ya. Nah, lebih lanjut kata dia nih, ventromedial prefrontal cortex adalah bagian di otak ya, di prefrontal ya, yang bertanggung jawab untuk meregulasi emosi dan membuat keputusan. Oke, jadi pengambilan keputusan kita itu diperkuat oleh emosi-emosi kita. Pertanyaannya, kalau emosi kita lagi nggak baik-baik aja, keputusan kita tuh bakal jadi rasional atau buruk ya. Ini kan 11-12 gitu. Ada lagi seorang senior saya yang bilang, Ratih, you cannot be always realistic and rational. Why? Karena when you deal with people, kebanyakan orang adalah a bundle of emotion. Jadi keputusan-keputusannya bukan diatur oleh lobus frontalnya dia, tapi banyak dipengaruhi oleh emosi-emosi yang sedang melingkupinya apa. Kayak misalnya nih, Rif, ingat nggak kalau kita lagi makan gitu ya, terus gini, aduh enak banget makan rawon di rumahnya Mami gitu kan. Nah, kok enak banget, padahal sebetulnya kalau dipikir-pikir lo makan lagi gitu rasa enaknya berubah. Yang membuat enak adalah kenangan lo pada saat makan, pengalaman lo pada saat makan, dan kemudian kenangan lo terhadap peristiwa itu. Karena lo makan ada Mami, ada gue, ada Mbak Dewi, ada Bentang, ada Dona, ada semua teman-teman kita yang seru-seru itu, makannya seru, keringetan, lagi lapar gitu, bener nggak? Betul. And the joy waktu kita makan itu membuat kita makan di rumahnya Mami luar biasa enak, betul nggak? Ya, karena ada momen tertentunya ya. Yes, pada suatu ketika lo lagi suntuk, bete, apa segala macem, lo mungkin lagi ribut gitu sama gue. Terus lo datang ke sana, ditawarin Mami makan makanan yang sama, terus ketemu gue. Padahal suasana jadi awkward. Emang enak tuh makanan? Enggak kan? Padahal sama aja. Nangkep ya? Jadi di situ. Nah sekarang para ahli kemudian mengajarkan untuk begini. Lo hati-hati ya. Atur dulu deh emosinya gitu. Jadi sebelum mengambil keputusan, atau pada saat kita membaca berita, atau pada saat kita melihat apapun juga, coba berjarak dulu deh. Gitu. Tapi kan susah, maunya langsung respons. Maka Mavindo di awal berdirinya membuat sebuah campaign, tahan jempolmu, ingat nggak? Kelihatannya simpel banget ya, tahan jempol. Sebetulnya bukan cuma tahan jempol, itu memberi kesempatan kita untuk meregulasi emosi, merapihkan yang di sini. Terus karena ditahan, kita nggak ikut sebar hoax, kita tidak menjadi reaktif terhadap hoax, kita tidak reaktif terhadap apapun, karena kita menenangkan diri dulu. Itu caranya. Gitu. Keren banget ya Mavindo ya. Tahan jempolmu. Tahan. Jangan asal tahan aja ya. Ternyata ada banyak wisdom di balik itu. Ya. Nah, Pak Ratih, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental? Tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Ratih, supaya tidak mudah terpengaruh dengan konten texting kekayaan tersebut, gitu Pak. Ya, gini sayangku, teman-teman yang Mavindo semuanya ya. Tadi saya udah ngomong tentang punyalah rasa berharga terhadap diri. Cara nomor 1, ya, apa yang kita pikir itu bisa menjadi bisa menjadi kenyataan terhadap diri kita. Jadi kalau kita bilang diri kita jelek, kita makin lama makin jelek loh. Ya, kalau kita bilang oke, ya kita menjadi lebih oke kan. Oke, so don't curse yourself. Jadi stop ya the negative self talk.
gitu. Oke? And stop juga negative talk tentang orang lain. Oke? Terus kalau kita bawaannya kesel dan sebagainya, ya tahan jempol, atur nafas, ya, tahan mulut, bawa dulu deh ke doa gitu. Ya Tuhan, ya Allah, ini ada apa? Kok saya kesel? Bernafaslah sampai kita benar-benar menjadi tenang. Dan pada saat kita tenang, insya Allah itu semua akal sehat akan kembali kepada kita, hati kita juga tenang. Ya, nah setelah akal sehat kita tenang, kita sih gini loh, sama ya kayak COVID macam-macam. Kalau kitanya imunitasnya tinggi, kan meskipun kena COVID nggak berat gitu loh, betul nggak? Syukur-syukur malah tidak bergejala, syukur-syukur malah kita aman aja gitu, negatif aja gitu. Artinya kan the immune system, stamina yang ditingkatkan, itu tadi caranya. Stop negative talk, self-talk maupun orang lain. Ya, tahan jempol, tahan mulut gitu, bernafas aja. Ya, bernafas, fokus kepada diri kita, bernafas kepada jantung kita, dan kemudian disyukuri semua sumber daya yang kita punya itu semuanya berkat dari Tuhan kok, benar. Ya, and then latih gratitude, rasa syukur. Ya, nah gimana caranya? Ketika kita mulai membandingkan, kok dia gitu, kok aku enggak, stop dulu. Stop dulu. Saya kemarin baru beli kaos, tulisannya gini, kalau dia bisa, ya udah dia aja. Gitu. Kalau dia bisa kan, saya pasti bisa dicoret ganti. Ya udah dia aja. Gitu. Saya lihat gitu, saya seneng banget kalau saya pakai dan saya geli banget. Gitu. Ya udah kalau dia bisa flexing, ya udah dia aja. Saya begini aja. Dan saya sungguh-sungguh percaya bahwa orang-orang yang semakin berkonten ya, itu semakin sabar. Orang-orang yang semakin berkonten, semakin banyak yang bisa dia apresiasi, dia juga akan menjadi lebih murah hati. Karena orang hanya bisa memberi dari apa yang dia punya. Betul. Ya, kalau dia mau flexing, mungkin itu yang dia bisa lakukan cuman itu, dan mungkin dia memang jualan gitu. Jadi kalau orang jualan kan biarin aja ember-emberin, kitanya bisa senang. Gratitude bisa dilatih kok, Arif. Teman-teman benar bisa dilatih. Berarti hal tersebut ada kesinambungannya juga ya, Mbak, dengan sugesti yang kita bawa begitu. Dengan apa, sayang? Dengan sugesti yang kita bawa. Sugesti? Ya, sifatnya sugestif. Tapi kita tidak mensugesti. Kita tidak mensugesti diri kita, ya. Kita menerima diri kita. Gitu. Kalau sugesti itu gini ya, sugesti gini. Arif, cakep begitu. Itu kan karena kita menjadi meningkatkan keinginan yang lebih tinggi gitu. Ternyata enggak, terus kita bete. Jadi malu sendiri nih. Jadi udah santai aja gitu. Jadi bukan sugesti, being realistis dan diterima aja. Jadi gini, jidat saya nong-nong banget kan ya. Ini nong-nong super gitu. Kan orang bilang, aduh nong-nong ya, jenong gitu. Kayak saya kadang-kadang di foto saya bilang gini, gila ya, muka gue jidat semua gitu. Terus mau diapain? Sulam poni di sini gitu kan, enggak gitu. Jadi diterima aja kejenongan itu. Kan beda dengan sugesti ya, saya nggak jenong. Jidat saya kecil ya enggak. Jadi diterima, emang jenong. And then so what? Ya udah, nggak apa-apa. Orang banyak menghibur, jidat jenong artinya pinter. Enggak juga, terus saya bolot juga. Jadi santai aja kan. Jadi santai aja ya. Terus jadi poinnya gimana? Ayo punya kesadaran diri yang tinggi, dan itu bisa dilatih. Oke? Ya. Terus kita menerima aja apa yang ada gitu. Sama seperti sebuah mangkuk yang besar gitu. Artinya diri kita yang kita besarkan. Ya, dengan penuh kesadaran itu yang kita latih sehingga apapun juga bisa masuk ke kita tanpa kita terganggu. Nanti take time ya untuk merefleksikannya, jadi yang sampah-sampah bisa kita buang. Gitu. Dan hal-hal yang baik bisa kita jadikan bagian dari diri kita. Dan itu kan memang perlu ya untuk punya rasa syukur. Tadi mulainya dengan stop talking bad about yourself, about others, dan segala macam. Saya tuh ngelihat orang yang hidupnya kemerungsung banget ya, gitu. Terus saya bilang gini, kamu tahu nggak,
kamu tuh memang hidupmu tuh sial banget, saya bilang gitu. Wah, dia marah sekali, saya bilangin gitu. Betul, emang sial banget. Saya dengerin kamu 2 jam ya, untung kamu bayar. Dari tadi kamu itu mengutuk dirimu terus-menerus loh, saya bilang. Ngutuk dirimu, ngutuk pasanganmu, ngutuk lingkungan. Ada hal-hal kecil aja tuh kan ada don't sweat with small stuff, dia benar-benar kebanjiran dengan small stuff. Kebanjiran keringatnya sendiri. Iya, betul. Saking rewel banget gitu. Jadi nggak santai. Ya ampun, saya bilang gitu. Alangkah menyebalkan ya hidup kamu. Kamu aja jadi orang nyebelin begitu. Mungkin kamu sebel sama diri. Kalau saya ngomong begitu dalam kapasitas saya sebagai konselornya, dia marah sekali sama saya. Nah, kalau udah marah terus apa? Saya tanya gitu. Karena kamu mau marah, kamu mau seneng, tugas saya bukan nyenengin kamu kan, as long that you pay, dan udah bayar di depan kan, jadi dia nggak bisa kabur. Jadi pertanyaan saya adalah, mau pulang rugi, tekor, saya bilang gitu, atau mau pulang dengan bonus, pilih. Dengan bonus, oke. Kalau mau pulang dengan bonus, yuk kita rapiin di sini. Mulai deh kita latihan untuk membantu dia bisa stop ngomong jelek tentang dirinya dan lain-lain. Itu dulu. The next untuk bisa mengenali resource yang dia punya. Next untuk bisa appreciate. Toto dia udah happy aja. Gitu. Dan orang yang happy tidak mudah terkena hoax. Karena rasionalitasnya, logikanya itu berfungsi secara baik. Jadi BTS-nya Mavindo bisa berguna ya? Iya, pasti. Nah, terakhir nih Mbak Ratih, apabila kesehatan mental kita mulai terganggu nih akibat dari konten-konten flexing tadi, langkah-langkah atau hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyikapi hal tersebut, Mbak Ratih? Gimana kalau unfollow mereka yang suka flexing? Itu nomor 1. Ya, udah unfollow aja gitu. Jadi kamu juga nggak keisengan ngikutin dia gitu ya. Terus dihapus aja lah itu segala macam. Jadi mengurangi kapasitas begitu ya Mbak Ratih ya? Iya, detox, mainnya sama Arif gitu. Mainnya sama teman-teman Mavindo yang oke-oke, kalau yang nggak oke juga detox aja gitu. Atau benar-benar ini diet aja 2 bulan nggak pegang gadget, kecuali kalau itu pekerjaan ya. 2 bulan nggak pegang gadget gitu, ternyata sehat aja ya gitu. Terus punyalah kegiatan lain ya. Apakah lari, apakah membuat mural, segala macam gitu. Menggambar, masak, ada banyak yang bisa dilakukan, membaca, belajar, kemudian bikin konten yang seru-seru dan lucu-lucu, bikin komik, bikin anime, kenapa tidak? Ya kan? Saya nomor 1, unfollow, 2, detox, 3, do something else yang lebih bermanfaat. Terus seringkali kan gini, sebelum kamu tanya aku ngomongin aja. Banyak dari kita yang FOMO kan? Iya, betul. Iya. Nanti gue bukan bagian dari komunitas itu, nanti gue menjadi tidak asik, nanti gue jadi kehilangan what's new gitu. Udah santai aja. Bener deh, santai aja. Jelas aja, Bu Ratih bilang begitu, kamu kan tua gitu. Emang. Dan ternyata kamu nggak mati juga kok kalau dengan ini missing out of things. Why? Karena ada begitu banyak informasi di dunia ini, ada begitu banyak kelompok di dunia ini yang waktu kamu fokus hanya kepada kelompok yang itu, and that things gitu, kamu kehilangan, trust me, kamu kehilangan opportunity untuk kenal yang lain. Kamu kehilangan opportunity untuk bisa menghirup udara yang bisa kamu nikmati hanya ketika kamu tidak sibuk dengan gadget kamu. You win your life back. Gitu. So what is the fear of missing out? Itu adalah karena kamu terobsesi hanya pada satu hal itu aja. Jadi tadi gue bilang unfollow, detox,
terus coba aja unplug, unfollow, detox, and unplug. 2 weeks. Oke. Win Jadi your life. ya, oke. Jadi di sini kita juga harus bisa memproteksi diri gitu ya dari sifat-sifat toxic ini ya berarti ya. Karena Iya. dampaknya yang luar biasa besar, tidak hanya untuk kita, namun juga berdampak kepada orang lain. Kita bisa Iya. melakukannya dengan kelola ekspektasi, memastikan bahwa ekspektasi yang kita yang dimiliki tidak kita tidak melebihi realita dan kemampuan yang kita miliki begitu. Lalu juga kontrol diri untuk menunjukkan hal-hal yang dirasa perlu dan berguna, lalu mengubah mindset atau pola pikir kita, memposisikan diri sebagai orang lain untuk memahami bagaimana tanggapan orang lain terkait dengan apa yang kita lakukan. Apakah terganggu atau tidak. Dan yang pasti adalah kita juga bisa harus lebih fokus lagi kepada aktivitas yang lebih positif, begitu ya Mbak Ratih ya? Kamu ngomongnya bagus banget. Karena kayaknya gue neranginnya nggak secanggih itu deh. Oke. Saya tuh sebetulnya khawatir dengan kata positif-positif tadi. Karena terus terang, kita juga punya kecenderungan untuk menjadi toxicated. Toxic positivity. Iya. Maksud saya tuh gini loh, udah santai aja lah gitu. Kan kita hidup nggak lagi balapan ya. Hidup is not a marathon, bener kan? Life is not a marathon. Life is not a sprint. Life is a marathon. Beda lo lari sprint sama lari maraton. Sprint tuh ya lo ngebut-ngebutnya sampai di situ lo pegel, capek, kena serangan jantung. Karena sprint itu kan cuma 100 meter, betul nggak? Betul. 200 meter tuh paling panjang. Nggak ada yang lebih dari 200 meter, biasanya cuma 100 meter. Kalau maraton tuh panjang, berapa puluh kilo gitu. Artinya kan ada exercise, bener nggak? Kamu nggak ngelawan orang lain, kamu itu justru menjalaninya bersama dirimu. Karena dulu saya pelari ya gitu, I was a runner gitu. Jadi kamu lari bersama dirimu. Hidupmu itu maraton panjang, Bu. Bekalnya panjang, latihannya panjang, nafasnya juga mesti panjang gitu. Kalau lo banding-bandingin sama orang lain, maraton dibawa sprint gitu, kamu nggak akan sampai ke tujuan. Kamu mati di tengah jalan. Ngapain sih? Ngapain sih? Tadi yang saya bilang ya, soal yang tadi, Rif, dengan kesimpulan kamu, sorry gue tambahin ya, unfollow, detox, unplug. Ya, kan bukan unplug selama-lamanya. Betul. And win your life. Bayangin ya, saya kemarin tuh dari dari Jogja ke Semarang. Temen saya pakai begini karena dia ngikutin seminar. Ya gue ngerti aja. Terus saya lihat-lihat, browsing, cacat secukupnya. Dalam waktu beberapa jam itu kan saya bisa sibuk di situ. Kemudian, ini pilihan saya nggak ngomongin teman saya gitu ya. Terus saya bisa nonton film, karena kan bisa kan ya. Atau saya tidur, atau saya menikmati aja ngeliatin pemandangan gitu. Yang jelas gue nggak bisa ngobrol sama temen gue. Bayangin, kalau saya melakukan hal yang sama, kita berdua tidak akan ngobrol. Memang karena saya sibuk. Dan emang kenyataan kita nggak ngobrol. Jadi saya memilih untuk menikmati perjalanan. Gajruk. Hujan. Itu sawahnya gundul. Ada banyak insight yang bisa kamu peroleh yang saya sebut dengan winning your life when you unplug. Lo kebayang ya kalau gue ngikutin si Arif? Bener nggak? Arif lagi ngapain? Gila nih, dia sekarang pasang susuk di mana nih? Waduh. Ya kenapa susuknya batu kecubung ya? Kurang mahal nih dia. Kurang mahal nih berarti nih, benar-benar. Kan nggak gitu. Kita sibuk kepo di sini, like our life ada di sini, padahal ada banyak ini. Kamu makan gitu ya. Misalnya kita nanti makan siang, sebentar lagi kita makan siang gitu ya. Terus bayangin, kita sibuk makan sambil kita begini. We forget to appreciate yang kita makan. Padahal waktu kita nggak appreciate kan badan kita juga ini meranggas gitu. Jadi just take your time to unplug aja. Nggak apa-apa kok, nggak bikin mati kok gitu. Nanti habis itu lu balik lagi ke situ. Gitu deh. So bicara dengan kata-kata positif, I will choose kata being realistic. Bukan berarti dengan realistik terus kemudian kita ya udahlah, terserahlah Tuhan, aku pancen gembel gini aja, nggak begitu. Menjadi realistis adalah kita tetap mengupayakan hidup kita to the fullest, ya,
dengan kapasitas yang kita punya, semaksimal yang bisa kita lakukan, tapi kita juga nggak maksa sampai melebihi berkat yang diberikan Tuhan ke kita. Wow, luar biasa sekali bincang-bincang dengan Mbak Ratih ini ya. Dan pasti ini semoga bisa memberikan ilmu luar biasa bagi kawan-kawan semua, dan kita bisa menerapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Mbak Ratih. Tidak terasa ternyata sudah hampir 1 jam nih kita ngobrol santai di sini. Bisa 2 hari kalau di Iya, bisa 2 hari, nggak selesai-selesai gitu, karena saking asiknya gitu ya. Terima kasih atas sharing dan waktunya hari ini, sangat bermanfaat sekali ilmu-ilmu yang diberikan. Semoga bahasan kita berarti pada kali ini juga dapat menambah wawasan bagi para kawan-kawan akan pentingnya menjaga kesehatan mental kita dari banyaknya ragam konten di media sosial. Oke, sahabat Antihoax juga bisa komen di bawah tentang pendapat atau gagasan terkait konten BTS ini dan juga konten-konten seperti apa sih yang akan kita bahas lebih seru lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Mavindo untuk konten edukatif yang seru lainnya. Dengan ini saya Arif Putra dan Barati pamit undur diri. Sampai jumpa di episode BTS berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak Barati. Thank you.